Rianti menghembuskan nafasnya yang terakhir. Nadia akan membalaskan semuanya pada Saleha. Hai semua, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga bahagia ya. Di video kali ini akan dijelaskan sedikit sinopsis untuk nanti malam tanggal 19 Oktober 2024. Namun sebelum itu, buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru selanjutnya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah subscribe dan like video ini. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Setelah Rianti mengalami koma selama 4 hari akibat mengidap radang paru-paru akut, kondisinya pun terlihat semakin sangat memprihatinkan. Karena merasa sudah tak sanggup lagi dengan penyakitnya, maka Rianti pun akhirnya telah menghembuskan nafasnya yang terakhir. Ya, Rianti telah menemui ajalnya setelah dirinya masuk ke dalam sel tahanan dan di sana ia merasakan penderitaannya. Selain itu, hal yang lebih mengenaskan lagi adalah ketika Rianti kehilangan nyawanya. Tak ada anggota keluarga lainnya yang menunggu ataupun mendampinginya. Terlebih dengan anak laki-lakinya yaitu Bara. Di sisi lain, Nadia yang mengetahui kabar tersebut tentunya begitu sangat syok. Perasaannya seketika itu langsung hancur sehancur-hancurnya. Padahal baru juga dirinya dipertemukan kembali dengan sang ibu. Kali ini Nadia justru harus mengalami nasib yang begitu sangat menyedihkan. Hatinya langsung runtuh karena harus menerima kenyataan pahit bahwa Rianti ataupun ibunya telah meninggal dunia. Diketahui jika Nadia itu merupakan anak dari Rianti yang telah lama terpisah. Sempat terlintas di pikirannya tentang kejadian di masa lalunya, yang mana ketika Nadia masih kecil, ia telah dititipkan kepada seorang wanita tua. Entah itu neneknya ataupun pengasuhnya. Pada saat itu, Nadia terlihat sedang melihat Rianti dari luar jendela. Dengan tatapan yang begitu mendalam, Nadia kecil terus saja memperhatikan Rianti yang tengah berusaha untuk mendekati Darmawan. Pada saat kejadian, Darmawan sendiri sedang melakukan sesi pemotretan bersama dengan Arini. Itu artinya kalau Nadia itu memanglah benar anak dari Rianti, namun ayahnya bukanlah dari Darmawan. Dengan kematian Rianti, pastinya akan menimbulkan sebuah rasa kesedihan yang begitu sangat mendalam. Apalagi sebelumnya Rianti telah memberikan sebuah catatan kalau penyebab dari semua penderitaan yang dialami oleh Rianti itu adalah Saleha. Salehalah yang sudah merebut kebahagiaan Rianti. Begitu pikir Nadia. Tentunya hal tersebut membuat perasaan Nadia dibuat semakin meradang. Dirinya menganggap kalau kematian dari ibunya itu adalah disebabkan oleh Saleha. Jika sudah begitu, tentunya kali ini rasa kebenciannya terhadap Saleha akan semakin besar. Dan untuk selanjutnya, Nadia akan segera mengambil langkah ataupun sebuah rencana besar yang akan ia tujukan kepada Saleha dan juga suaminya untuk bisa membalaskan dendamnya. Nadia berpikir kalau kehidupan Saleha dan Nando harus segera dibuat menderita. Karena ia benar-benar sudah tak terima dengan apa yang telah terjadi terhadap ibunya. Sementara itu di tempat berbeda, sebelumnya Saleha dan Nando tengah mendatangi Bara di kampusnya. Tujuannya Saleha datang ke sana yakni atas perintah dari Darmawan agar bisa memujuk adiknya dan mau menjenguk Rianti ke rumah sakit penjara. Namun ternyata Saleha justru telah mendapatkan sebuah kabar kalau Rianti sudah meninggal dunia. Mendengar kabar tersebut, pastinya Saleha begitu kaget. Dengan perlahan, Saleha pun akhirnya memberitahukannya kepada Bara soal kabar tersebut. Bak petir di siang bolong, perasaan Bara pastinya langsung terkejut. Dirinya sama sekali tak menyangka kalau ibunya itu harus pergi secepat ini. Karena bagaimanapun juga, Bara itu adalah anaknya Rianti. Sebagai seorang anak yang baik, Bara pastinya juga sangat sedih. Terlebih sebelumnya, Bara sempat menolak untuk menjenguk Rianti di rumah sakit dengan alasan kalau dirinya sudah sangat lelah dengan sikap jahat ibunya.
Tentunya ada rasa penyesalan yang dirasakan oleh Bara. Ia juga mengaku kalau dirinya sama sekali belum siap untuk kehilangan ibunya. Apalagi ketika Bara melihat tubuh Rianti yang sudah terbujur kaku di tempat tidur rumah sakit. Ada beberapa pesan yang sempat Bara katakan di depan jenazah ibunya tersebut. Di sisi lain, sebagai seorang kakak, Saleha tentunya berusaha untuk menenangkan hati Bara. Ia mengatakan segala hal agar adiknya itu bisa bersikap tenang dan sedikit bisa menerima kepergian Rianti. Selain itu, ada adegan lain yang mana Saleha baru saja selesai menunaikan ibadah sholat. Dalam doanya, Saleha tampak mendoakan yang terbaik untuk kepergian Rianti. Saleha menyadari bahwa sejak dulu Rianti selalu saja berbuat jahat terhadapnya. Namun Saleha tetap mendoakan agar Rianti selalu diberikan tempat yang terbaik di sisi Allah, serta semua dosa-dosanya bisa diampuni. Di sisi lain, Nando yang mengetahui kabar kematian Rianti tentunya tak akan menyangka kalau musuhnya itu akan pergi secepat itu. Namun lagi-lagi Saleha telah mengatakan kepada suaminya, meskipun Rianti selalu saja berbuat jahat terhadapnya, Saleha mengaku kalau dirinya tak pernah membenci Rianti. Mendengar ucapan Saleha, pastinya Nando langsung memuji dengan kesabaran serta kebaikan hati istrinya itu. Nando berkata, mengapa Saleha bisa sebaik dan sesabar itu? Terbuat dari apa sebenarnya hati istrinya tersebut? Padahal sudah jelas-jelas jika sebelumnya Rianti sudah melakukan kejahatannya berkali-kali. Hingga kemudian mereka berdua pun saling menatap dan melemparkan senyuman. Sementara itu, di tempat berbeda, dengan ditemani oleh Bu Sukma, Darmawan terlihat langsung mendatangi petugas yang menangani soal pemakaman Rianti. Setelah ngobrol panjang lebar, petugas telah memberitahukan kalau sebelum Rianti meninggal dunia, ia sempat menuliskan sebuah pesan wasiatnya. Kalau dirinya tak ingin ada orang lain yang mengurus acara pemakamannya, kecuali anaknya sendiri. Mendengar ucapan tersebut, pastinya Darmawan dan Bu Sukma sempat merasa kaget. Karena ia berpikir jika Bara sendiri justru merasa tak suka dengan ibunya itu. Namun Darmawan pun tentunya akan mencari cara. Karena bagaimanapun juga, Rianti itu adalah orang yang telah melahirkan anaknya ataupun Bara. Hingga kemudian karena tak ada titik terang, jenazah Rianti pun akhirnya telah dikebumikan, yaitu dengan didampingi oleh petugas lapas dan juga pihak kepolisian. Di tengah suasana hujan yang begitu deras, proses acara pemakaman Rianti pun akhirnya telah selesai dilakukan. Sementara itu, dari arah belakang ternyata ada sosok Nadia yang sedang berdiri, sembari memegang sebuah buket bunga serta mengenakan baju serba hitam. Terlihat jelas raut wajah kesedihan yang tengah Nadia rasakan. Hingga kemudian setelah pihak kepolisian dan juga petugas lapas sudah meninggalkan makam Rianti, Nadia pun langsung segera pergi menuju ke pusara ibunya itu. Namun ada satu kejadian yang sempat membuat Nadia langsung merasa kaget. Yaitu secara tiba-tiba papan nisan milik Rianti yang tertancap di makamnya terlihat langsung terjatuh. Melihat itu tentunya Nadia segera berlari untuk menancapkan kembali papan nisan tersebut. Sembari menangis dan memeluk makam ibunya yang basah, Nadia terlihat terus menangis. Dirinya begitu sangat hancur. Selain itu, dalam hatinya, Nadia juga telah menyimpan sejuta rasa kebenciannya kepada Saleha. Dengan berteriak kencang, Nadia tampak memanggil-manggil nama Saleha. Kali ini sepertinya Nadia benar-benar akan berbuat sesuatu terhadap istri dari Nando itu.